Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Bapak minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin teman-temannya berdoa ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Oke, semua sudah hadir ya, Alhamdulillah. Baik, kabarnya bagaimana hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bapak ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan baik saat di rumah maupun saat keluar rumah. Karena dengan kalian sehat, maka kalian akan bisa menimba ilmu. Ketika kalian bisa menimba ilmu, maka kalian akan menjadi pintar. Kalau kalian sudah pintar, maka kalian akan dapat bisa berprestasi dan membantu membangun negara sesuai dengan pekerjaan kalian masing-masing di masa depan. Mungkin ada yang menjadi tentara, atau ada yang menjadi dokter, atau mungkin ada yang mau menjadi guru seperti Bapak. Yo, siapa yang mau menjadi guru seperti Bapak? Bisa angkat tangan ya. Wah, ternyata ada banyak sekali yang mau menjadi guru. Oke, Bapak doakan sukses di masa depan, amin. Untuk sukses maka kita harus belajar terlebih dahulu. Baik, untuk membakar semangat kita sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri dan bernyanyi. Terima kasih anak-anak, sudah mulai semangat ya. Oke, kalau begitu kita mulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis gangguan sistem pencernaan, kemudian jenis-jenis karya seni rupa yang ada di daerah kita, di Indonesia dan di luar Indonesia. Kemudian kita akan belajar juga mengenai paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menyebutkan dan membedakan penyakit serta gangguan sistem pencernaan. Kemudian dapat menyimpulkan isi dari sebuah iklan. Dan yang terakhir kita bisa menyebutkan macam-macam karya seni rupa yang ada di daerah masing-masing. Nah anak-anak, Bapak mau bertanya terlebih dahulu nih. Di sini siapa yang rajin mengkonsumsi buah? Wah, ternyata ada banyak ya. Tapi anak-anak tahu nggak? Ada istilah buah lokal. Ayo, ada yang tahu nggak buah lokal itu apa? Tidak tahu? Baik, kalau begitu Bapak kali ini akan menayangkan sebuah video tentang apa itu buah-buahan lokal dan apa saja yang disebut sebagai buah-buahan lokal. Jadi disimak baik-baik ya, karena nanti akan Bapak beri pertanyaan. Nah, sekarang kita akan membahas iklan layanan masyarakat tentang manfaat buah lokal. Buah lokal adalah
buah yang dihasilkan di dalam negeri oleh petani dan perkebunan kita sendiri. Keunggulan buah lokal yang pertama, buah lokal memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh kita yang tinggal di daerah tropis. Yang kedua, buah lokal bisa dikonsumsi lebih segar dan alami karena tidak membutuhkan bahan pengawet dalam proses distribusinya. Yang ketiga, harga buah lokal jauh lebih murah loh dibandingkan dengan buah impor. Nah, buah produksi petani lokal lebih segar karena jalur distribusinya lebih pendek. Nah, sudah tentu ya, kita membantu memberdayakan petani lokal. Nah, kita sudah bersama-sama menonton video tadi ya. Sekarang Bapak mau tanya. Dari video tadi, coba sebutkan apa saja buah-buahan lokal itu. Iya, betul. Ada pisang, ada pepaya, kemudian ada mangga, dan lain-lain. Nah, buah-buahan lokal itu maksudnya buah-buahan yang tumbuh dan berkembang di daerah kita di Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak kalau buah-buahan lokal itu banyak keunggulannya loh. Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan satu naskah iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Oke, sudah selesai ya membacanya? Nah, kalau gitu Bapak mau bertanya. Dari naskah iklan yang anak-anak baca tadi, apa sih keuntungan mengkonsumsi buah lokal ya? Salah satu bisa menjawab. Iya betul. Kalau kita mengkonsumsi buah lokal itu, buahnya akan terasa lebih segar karena petaninya itu dekat. Tapi kalau kita mengkonsumsi buah impor kan dari luar negeri ya, itu jauh. Kalau misalnya buahnya jauh, ngirimnya juga jauh dan lama. Kalau misalnya lama, buah akan cepat membusuk. Nah, gimana caranya buah dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia tapi tidak membusuk? Itu dicampur bahan kimia loh anak-anak. Nah, itu bisa berbahaya kalau kita konsumsi banyak. Itu makanya kita harus mulai rajin mengkonsumsi buah-buahan lokal yang ada di dekat kita. Bisa menanam sendiri atau membeli dari petani-petani yang ada di sekitar teman-teman. Tuh. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok akan Bapak bagi lembaran LKPD ini ya untuk dikerjakan bersama-sama. Nama yang Bapak panggil nanti duduk di tempatnya ya biar bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Baik anak-anak, karena sudah berkelompok bisa dibuka ya tugas yang pertama. Nanti di situ anak-anak bersama kelompoknya bisa membuat dialog percakapan yang bercerita tentang buah-buahan lokal yang ada di daerah anak-anak. Nah, itu nanti anak-anak bisa pilih satu saja buah. Kemudian kalian buat sebuah percakapan antara kamu dan temanmu mungkin. Itu nanti di percakapannya bisa memilih satu buah ya. Tadi kan sudah memilih satu buah. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan itu buah apa. Kemudian bentuknya itu kayak gimana dan rasanya itu kayak gimana. Nah, atau mungkin anak-anak bisa bercerita, oh aku dapat buah ini dari bapak atau metik sendiri dari kebun. Nah, itu anak-anak bisa menceritakannya di teks atau dialog percakapan itu. Silakan dikerjakan ya. Baik, karena semua kelompok sudah membuat dialog percakapannya, sekarang anak-anak bisa membuka LKPD di halaman ketiga ya. Nah, di situ ada bacaan tentang penyakit dan gangguan yang menyerang organ pencernaan kita. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kalau kita tidak rajin mengkonsumsi buah, maka sistem pencernaan kita itu akan terganggu. Nah, gangguan apa aja sih yang akan terjadi kalau kita tidak rajin makan buah? Nah, anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu di LKPD itu, kemudian kerjakan tugas di halaman selanjutnya. Di situ anak-anak
akan membuat bagan atau tabel ya. Nah, di tabel itu berisi apa perbedaan antara gangguan dan penyakit yang menyerang organ pencernaan. Nah, itu nanti disebutkan kalau penyakit yang ada di LKPD itu, kalau ini termasuk ke penyakit. Kemudian kalau ini masuk ke gangguan, gitu. Nah, nanti setelah selesai kita akan membandingkan hasil pekerjaan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, dari pemaparan semua kelompok tadi, kita jadi tahu ya, mana yang disebut dengan penyakit dan mana yang disebut dengan gangguan. Kalau penyakit itu sumbernya dari luar tubuh, tapi kalau gangguan itu bisa saja menyerang dari dalam tubuh kita sendiri gitu. Atau mungkin mengkonsumsi buah-buahan yang kurang segar tadi, seperti yang buah-buah impor itu yang banyak bahan kimianya, itu menyebabkan gangguan penyakit pencernaan begitu. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk menonton video lagi. Wah, banyak video nih. Kali ini video yang Bapak tayangkan adalah video yang berisi tentang cara membuat karya seni rupa dari bahan-bahan alam.
itu tadi adalah contoh ya video bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan alam berupa daun pisang yang dijadikan tempat apa anak-anak tadi? Iya, tempat pensil. Itu berasal dari alam ya, itu berasal dari pohon pisang yang daun pisang yang sudah tua kemudian dilipat-lipat dan dijadikan sebuah tempat pensil. Wah, keren nggak tuh? Nah, sekarang anak-anak bisa dilihat lagi ya LKPD-nya. Di situ anak-anak akan mencari contoh karya seni rupa yang lain yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kan kita sudah melihat nih contoh bagaimana cara membuat tempat pensil dari bahan alam. Nah, sekarang anak-anak coba cari karya seni apa yang ada di sekitar kita. Bapak contoh ini satu ya. Karya seni ini reog. Nah, reog itu kan ada di sekitar kita di Indonesia ya. Nah, tapi yang anak-anak cari ini adalah karya seni rupa ya anak-anak. Jadi karya seninya itu berbentuk mungkin gambar, lukisan atau foto atau seperti tadi alat yang bisa berguna dari bahan alam. Nah, itu anak-anak bisa mencari karya seninya namanya apa. Nah, setelah ini anak-anak secara berkelompok bisa pergi ke perpustakaan ya. Di sana anak-anak bisa membaca buku atau bisa memanfaatkan komputer di sana untuk mencari informasi mengenai karya seni yang anak-anak pilih. Satu kelompok satu karya seni saja ya. Nah, setelah itu anak-anak jelaskan karya seni yang dipilih itu dijelaskan di LKPD tadi. Jadi ditulis misal karya seni rupa lukisan. Nah, lukisan itu apa? Itu dijelaskan di situ ya anak-anak. Oke anak-anak, karena semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya secara lengkap, Bapak minta perwakilan kelompok satu saja untuk bisa menyampaikan hasil tugas yang dialog percakapan tadi, yang iklan. Kemudian informasi tentang karya seni rupa daerah tadi yang teman-teman cari. Nanti bisa disampaikan. Kemudian dari kelompok lain bisa mengkomentari. Kalau misalnya, oh percakapannya kurang panjang, oh percakapannya tidak membahas buah, atau percakapannya tidak menjelaskan buahnya itu bentuknya apa dan rasanya bagaimana, atau informasinya tuh salah, karya seni ini tuh berasal dari sini begitu. Nanti dari kelompok lain bisa mengomentari ini ada yang kurang atau tidak gitu. Baiklah anak-anak, karena semua kelompok sudah memaparkan, pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, semua kelompok sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya, dan tadi sudah dipresentasikan oleh perwakilan setiap kelompok dengan sangat baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui ya bahwa memakan buah itu bisa membantu kita terhindar dari segala macam gangguan dan penyakit yang menyerang organ pencernaan. Buah-buahan lokal itu juga banyak sekali jumlahnya dan banyak sekali jenisnya. Sama seperti karya rupa seni yang berasal dari daerah. Ada banyak tadi seperti yang sudah teman-teman sebutkan. 3 contoh ya. Nah, dari pembelajaran hari ini juga kita tahu bahwa karya seni di sekitar kita itu ternyata ada loh karya seni yang seperti ini, dan bentuknya itu seperti ini, dan cara membuatnya seperti ini, begitu. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semua ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi ketua kelas sudah memimpin ya, sekarang ketua kelas ayo coba memimpin teman-temannya untuk berdoa lagi untuk menutup pembelajaran. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah ini anak-anak bisa pulang ke rumah ya. Tapi anak-anak habis ini bisa mengecek grup WhatsApp kelas karena di situ ada link Google Drive. Maksud saya Google Form. Nah, nanti silakan anak-anak bisa mengerjakan Google Form itu maksimal sampai pertemuan besok. Harus sudah selesai ya. Oke, sekian dari Papa. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.